Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sultan Nazim dari jurusan Ilmu Komputer. Kali ini saya akan membahas tentang business plan. Business plan adalah rencana tertulis yang menjelaskan tentang bagaimana suatu kegiatan bisnis dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Anteseden tersebut kemudian disintesiskan dalam rencana bisnis pada level strategis business plan, strategis business plan, taktik, dan strategi business action. Adapun bisnis plan saya yaitu speaker ramah lingkungan berbahan dasar bambu. Speaker dock adalah perangkat keras penggeras suara yang diperuntukkan sebagai aksesoris gadget yang memiliki fitur pemutar musik atau lagu, atau secara umum penghasil suara. Inovasi yang menghasilkan produk ini salah satunya berasal dari produsen produk-produk lifestyle gadget termuka, yaitu Apple. Selain fungsinya yang menjadi daya jual, estetika dari produk ini yang juga mendapat sentuhan khas desain Apple menjadikan tren di kalangan konsumen dengan kelas sosial menengah ke atas, terutama orang-orang yang menghargai seni, inovasi, sekaligus fungsi yang tetap prima. Baru-baru ini muncul tren baru berkaitan dengan produk speaker dock. Dengan adanya inovasi pembuatan produk ini menggunakan bahan dasar ramah lingkungan, salah satu inovasi pemilihan bahannya adalah dengan menggunakan bambu, yang diketahui berasal dari alam, tersedia melimpah dan cepat berproduksi, serta ramah lingkungan. Mulai muncul beberapa konsep dari orang-orang atau produsen untuk menjadikan bambu sebagai tren baru pembuatan speaker dock. Bahkan lebih bambunya lah pengeras suara. Bambu adalah perpaduan teknologi, estetika, keinginan untuk menjadi bermanfaat, serta semangat untuk membuat kehidupan jadi lebih baik. Produk yang saya sampaikan kepada konsumen adalah barang dan jasa dengan filosofi mendalam. Penggunaan bahan alam sebagai bahan baku memastikan tidak pernah akan ada limbah, sampah, ataupun masalah akibat tidak dapatnya produk yang sudah tidak digunakan tak terdaur ulang. Bambu adalah tanaman yang beradaptasi sangat baik untuk tumbuh di tanah Indonesia. Memastikan pasokan sumber bahan baku tidak pernah habis, karena saya memastikan penanaman kembali dan memastikan setiap masyarakat yang ikut serta dalam proses pembuatannya tidak pernah kekurangan lapangan kerja. Yang baik selalu memberi manfaat sebesar-besarnya dan seluas-luasnya kepada berbagai hak dan komunitas yang terdampak. Kami tidak hanya ingin menjawab kebutuhan konsumen, kami juga ingin memberi manfaat kepada masyarakat melalui perbedaan komunitas. Peluang usaha yang sangat menjanjikan karena belum ada produk serupa yang telah beredar di Indonesia, serta kondisi masyarakat Indonesia yang telah diterangkan sebelumnya, membuat kami yakin bambu buatan dalam negeri ini dapat diterima dan berkembang luas. Sumber utama produk yaitu bambu mudah didapat di berbagai daerah Indonesia, yang artinya sama mudahnya bagi komunitas sekitar tempat bahan baku untuk dapat bekerja dan berdaya. Bagi kami, bisnis yang memberi manfaat yang menjadi filosofi. Pun bambu air merupakan produk yang praktis. Oleh karena itu, segmentasi untuk produk ini yaitu pengguna smartphone. Rentang usia pengguna berkisar antara 15 hingga 30 tahun. Target utama dari produk ini yaitu penggunaan smartphone kalangan ekonomi menengah dan atas. Selain itu, secara khusus kami menargetkan mahasiswa, pekerja kantor, dan pekerja lapangan. Adapun strengths-nya yaitu praktis, unik, grand product, dan handmade. Weakness-nya spesifik smartphone, rawan imitasi. Opportunity-nya belum banyak saingan dan tren eco lifestyle. Threat-nya itu imitasi persaingan dari merek dominan. Market yaitu umur 18 hingga 30 tahun, pelajar, mahasiswa, pekerja, dan ibu rumah tangga. Potensial market, pelajar, mahasiswa, pekerja, dan ibu rumah tangga. Addressable market, kami baru coba di universitas di Makassar, tetapi nanti kita kembangkan ke universitas seluruh Indonesia. Tren terkini dan tren masa depan untuk inovasi pengeras suara telah kami analisis, yang pada akhirnya menghasilkan bambu. Beberapa tren dan fakta pada pasar yang mendukung produk kami yaitu, pada zaman ini masyarakat lebih memilih produk yang eco-friendly,
Desain simpel, minimalis, dan elegan, penjualan aksesoris gadget seperti speaker sedang meningkat. Masyarakat lebih menyukai produk yang portable sehingga bisa dibawa kemanapun. Penikmat musik di Indonesia berasal dari berbagai kalangan, anak kecil hingga lansia. Adapun analisis biaya yaitu barang bambu banyaknya 50, harga 1.500.000. Cat 40 kg 200.000. Gergaji besar 2 unit 100.000. Amplas 150 seharga 300.000. Pengawet anti rayap 20 kaleng seharga 200.000. Pisau besar 2 unit 40.000. Penggaris 2 unit seharga 30.000. Mika 500 seharga 2 juta. Totalnya itu 4.370.000. Adapun kontrol biaya, satu fixed cost biasanya untuk media publikasi dapat dikurangi dengan memfokuskan publikasi menggunakan internet atau melalui media sosial. Variable cost, saya akan mencari mitra penyedia bahan baku seperti bambu, cat, dan mika yang dapat menyediakan barang berkualitas baik dengan harga yang lebih murah. Adapun masalah potensialnya, yaitu satu rawan imitasi, dua hak paten mahal, kebutuhan tersier, 4 teknologi pengeras suara yang terus berkembang. Adapun tantangannya yaitu satu speaker bambu belum terkenal, 2 speaker listrik masih diminati. Adapun alternatif perencanaan yaitu memodifikasi bentuk bambu dengan menambahkan ukiran, lilitan rotan, embus nama konsumen, dan pewarna yang variatif. Melakukan verifikasi produk dengan inovasi pada jenis bambu speaker dock yang dapat digunakan pada gadget selain smartphone, misalnya tablet. Kesimpulan, era kini adalah era informatika. Segala sesuatu di dunia dapat terhubung dengan mudah, memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang pesat sehingga kehidupan sehari-hari terasa lebih cepat. Jarak terasa lebih pendek, segala hal terasa lebih mudah. Gadget dan smartphone adalah implementasi era informatika. Masyarakat dapat hidup tanpa uang, namun kebutuhan akan keduanya tidak bisa ditawar. Diikuti dengan berbagai kebutuhan akan mendukung aktivitas sehari-hari bersama gadget dan smartphone seperti aksesoris dan perlengkapannya. Bambu adalah produk dari bisnis saya dengan keunggulan dan keunikan yang tidak terdapat dalam produk aksesoris pengeras suara portable lainnya. Penggunaan bahan baku bambu memastikan produk kami ramah lingkungan, namun berestetika tinggi dan fungsional. Speko ingin memulai bisnis produksi dan penjualan bambu dengan visi dan filosofi yang baik, menemui kebutuhan masyarakat dengan memberdayakan masyarakat. Perencanaan bisnis saya tidak hanya mengenai peningkatan keuntungan, namun juga pemberdayaan komunitas masyarakat perajin bambu yang sangat potensial di Indonesia. Dengan modal awal 30 juta, saya optimis dapat mencapai break-even dalam bulan ketiga operasi kami dan dapat masuk ke dalam pangsa pasar penjualan produk aksesoris smartphone sebesar 99% dengan ketiadaan kompetisi produk sejenis yang berada di pasaran. Sekian dari presentasi saya. Kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.